Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima D3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Bangsa Muda. Episode hari ini sangat penting dan relevan, yaitu tentang korupsi, penyakit lama yang belum juga hilang dari tubuh bangsa. Bersama saya sudah hadir 6 narasumber. Nah, berbicara tentang korupsi, selalu diidentikan dengan perbuatan yang berakibat pada timbulnya kerugian yang terukur secara material. Ukuran kerugian secara material itu pada umumnya lebih diarahkan pada nilai tukar berupa mata uang. Dengan kata lain, nilai tukar berupa mata uang ini cenderung digunakan untuk memperkirakan nilai atau harga perolehan dari materi tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita mengupas penyebab terjadinya korupsi, kita akan mengetahui sejarah singkat mengenai korupsi pada masa lampau hingga kini. Saudara Arsen, bisa menjelaskan mengenai sejarah singkat pada masa lampau hingga sekarang? Oke, berbicara tentang sejarah, mari kita mengingat kembali pada masa VOC. Nah, pada masa VOC, sebagai perusahaan dagang Belanda memiliki kekuasaan yang luas, bahkan bisa mencetak uang dan memerintah banyak orang, dan pejabat VOC menyalahgunakan wewenang dan memeras rakyat sendirinya dan memperkaya diri sendiri. Nah, pada masa Jepang juga, sistem kontrol militer membuat distribusi pangan dan logistik mudah diselewengkan oleh pejabat lokal. Dan budaya sudah disogok dan menyebar hingga ke kalangan bawah. Masa kemerdekaan Orde Baru, korupsi semakin sistematik dan kekuasaannya yang terpusat. Banyak pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan dengan sedikit pengawasan. Di masa ini, praktik korupsi dan nepotisme juga semakin marak. Pada masa reformasi hingga sekarang, meski telah dibentuk KPK dan banyak lembaga-lembaga pengawasan untuk anti korupsi ini, korupsi masih terjadi bahkan dengan modus yang makin canggih, dan termasuk korupsi digital dengan pencucian uang. Oh, jadi korupsi itu bukan terjadi pada saat ini saja, ternyata sudah terjadi pada saat masa lalu, yaitu sudah adanya pencucian uang dan lain sebagainya. Apa sih kira-kira penyebab terjadinya korupsi itu? Mungkin Saudara Riri bisa menjelaskan apa penyebab terjadinya korupsi? Oke, baik. Penyebab terjadinya korupsi yang masih terjadi sampai saat ini yaitu karena kurangnya gaji atau pendapatan yang diberikan kepada para pegawai pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, korupsi banyak terjadi pada instansi-instansi pemerintah. Lemahnya moral dan perilaku hidup konsumtif menyebabkan korupsi sering terjadi karena rasa ketidakpuasan dan keserakahan yang mereka miliki. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses keuangan menyebabkan para pelaku sangat mudah untuk memanipulasi data. Dan lemahnya hukum yang diberikan kepada para pelaku menyebabkan korupsi masih sangat marak terjadi sampai saat ini. Oh, banyak juga ya ternyata penyebab terjadinya korupsi. Mungkin Saudara Anggun bisa menjelaskan tentang dampak terjadinya korupsi begitu. Kita akan membahas tentang dampak-dampak dari korupsi. Sederhananya, korupsi itu merusak banyak hal, mulai dari ekonomi sampai pada lingkungan. Yang pertama di sini adalah kemiskinan dan ketimpangan. Korupsi mengalihkan dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi juga memperparah kemiskinan dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar. Akibatnya muncul ketidakstabilan sosial. Berikutnya adalah kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dari institusi negara, menyebabkan apatisme politik dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Yang berikutnya, pembangunan berkelanjutan. Korupsi menghambat pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara keseluruhan. Korupsi juga mengurangi investasi asing dan menghambat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, pelayanan publik. Korupsi menyebabkan penurunan kualitas layanan publik di berbagai sektor, mengakibatkan pelayanan yang buruk,
birokrasi yang rumit, dan ketidakpuasan masyarakat. Berikutnya, tata kelola pemerintahan dan hukum. Korupsi melemahkan supervisi hukum dan institusi negara, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan pembangunan demokrasi, sehingga keadilan menjadi terganggu. Dan yang terakhir itu lingkungan. Korupsi seringkali terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Akibatnya menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Wow, ternyata banyak juga ya dampak-dampak dari korupsi. Salah satunya itu saya dengar eksploitasi. Mungkin Saudara Prima bisa menjelaskan contoh konkret begitu dari korupsi. Ya, berbicara tentang korupsi merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi ya bagi kita. Karena dalam sehari-hari kita pasti dikejutkan dengan adanya berita di berbagai media sosial tentang yang namanya korupsi. Contohnya, korupsi Pertamina dengan kerugian mencapai 968 triliun. Yang kedua itu korupsi dengan timah yang diketuai oleh Hafiz Muiz dengan kerugian mencapai 271 triliun. Yang ketiga itu korupsi Duta Palma dengan kerugian 78 triliun dan masih banyak contoh lainnya. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang menjadi dampak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Oke, baik, terima kasih teman Prima yang telah menjelaskan mengenai contoh korupsi. Salah satunya yaitu penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk korupsi. Mungkin dari Saudara Delia dan Riani bisa menjelaskan sedikit tentang penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk korupsi. Silakan. Nah, teman Asmi, mengenai penyalahgunaan wewenang, kita kembali dulu ke pengertian wewenang sendiri. Wewenang kan hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak kita menjadi pejabat, berarti kita sebagai kaum awam menerima kan suruhan atau perintah dari dia nih. Dan di sini kan kita sedang membahas penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang itu tindakan pejabatnya yang tadi kita pilih, dia melakukan tindakan yang bertolak belakang atau di luar batas kewenangannya. Itu untuk tujuan pribadinya dia dan kelompok yang dapat merugikan negara dan kita masyarakat. Ada juga bentuk-bentuk dari penyalahgunaan wewenang. Ini yang sering terjadi. Yang pertama tuh pemerasan. Ini pemerasan kan seperti kita melakukan pemaksaan terhadap orang yang kita minta melakukan sesuatu, tapi di sini dalam hal non fisik. Nah, contohnya kayak ini saya memberikan contoh sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya, bukan terjadi sesuai dengan secara nyata. Contohnya kayak oknum aparat memaksa pengusaha kecil membayar uang keamanan untuk tetap bisa berjalan di satu tempat, padahal tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua itu ada nepotisme orang dalam yang sering terjadi nih. Itu seperti mengangkat kerabat atau tetangganya sendiri ke jabatan yang strategis, tapi dia tidak melakukan tes yang secara sah. Itu contohnya kayak kepala pemerintah mengangkat adik kandungnya sendiri jadi kepala bagian keuangan, padahal adiknya sendiri tidak punya klasifikasi atau pengalaman kerja, memang 1 atau 2 tahun. Yang terakhir itu adalah pungutan liar. Itu seperti menarik biaya atau pungutan tanpa dasar atau ilegal lah bisa dibilang. Itu contohnya seperti petugas pelayanan publik di kelurahan meminta uang administrasi tambahan kepada masyarakat yang ingin mengurus KTP, padahal pengurusan KTP kan harusnya gratis. Nah, penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk korupsi berdampak negatif seperti kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini juga dapat memperparah ketimpangan sosial, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi ini, penyalahgunaan wewenang adalah ketika seseorang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Untuk melawan ini, perlu adanya pengawasan ketat dari aparat internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas agar pelaku mendapatkan efek jerah. Selain itu, reformasi birokrasi dan penerapan sistem pelayanan yang transparan sangat penting supaya peluang korupsi bisa diminimalisir.
Masyarakat juga harus aktif untuk mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. Nah, dengan langkah-langkah ini kita bisa bersama-sama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ingat, perubahan dimulai dari kesadaran kita semua. Upaya penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika seseorang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Oke, baik, terima kasih teman Delia dan teman Riani yang telah menjelaskan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk korupsi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita, yaitu teman Riri, teman Anggun, teman Prima, teman Riani, teman Delia dan teman Arsen, kita dapat memahami di sini bahwa sejarah korupsi telah terjadi pada masa lampau hingga kini. Adanya penyebab terjadi korupsi, contoh-contoh konkret, dampak sosial, serta penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk kekuasaan korupsi. Di sini kita dapat simpulkan bahwa korupsi sudah menjadi warisan buruk sejak masa penjajahan dan terus berkembang karena sistem yang lemah dan budaya yang permisif. Yang kedua, itu penyebab utamanya bukan hanya karena uang, tapi karena moralitas dan pengawasan yang lemah. Dan yang ketiga, penyalahgunaan korupsi merugikan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Maka, teman-teman, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap bangsa. Sudah saatnya kita bersatu melawannya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, baik Sobat Kreatif, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kita hari ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penyebab terjadinya korupsi di negara Indonesia. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, bisa langsung komen di bawah ini ya. Terima kasih, saya Asmi dan teman-teman. Izin pamit undur diri.